Benfica versus Real Madrid. Malam penentuan di Estadio da Luz. Siapa bertahan, siapa tersingkir. Bayangkan malam ketika lampu Estadio da Luz menyala terang. Ribuan suara menyatu dalam satu gema, dan dua lambang kebesaran Eropa berdiri saling berhadapan. Ini bukan sekadar pertandingan biasa. Ini adalah benturan sejarah, mentalitas, dan ambisi. Benfica melawan Real Madrid pada 18 Februari bukan hanya soal 90 menit di atas rumput hijau, tetapi tentang harga diri, warisan kejayaan, dan siapa yang pantas melangkah lebih jauh di panggung Liga Champions. Ketika dua nama besar ini bertemu, selalu ada cerita besar yang lahir, dan kali ini dunia kembali menahan napas. Pertemuan Benfica dan Real Madrid menyimpan jejak sejarah yang panjang meski tidak terlalu sering terjadi. Salah satu bab paling legendaris tercipta pada final Piala Eropa 1962, ketika Benfica sukses menumbangkan Real Madrid dan menghentikan dominasi mereka di era awal kompetisi. Kemenangan itu bukan hanya trofi, tetapi simbol bahwa Benfica pernah berdiri sejajar dengan raksasa Spanyol tersebut. Dalam catatan head-to-head klasik mereka di kompetisi Eropa, Benfica bahkan sempat unggul dalam beberapa pertemuan awal, memperlihatkan bahwa duel ini selalu menghadirkan keseimbangan yang menarik. Namun di era modern, Real Madrid menjelma menjadi penguasa Liga Champions dengan koleksi trofi terbanyak, menjadikan setiap pertemuan melawan mereka terasa seperti ujian tertinggi bagi klub manapun. Itulah yang membuat laga 18 Februari ini terasa spesial. Ada nuansa sejarah lama yang bertemu dengan kekuatan generasi baru. Secara taktik, Benfica diperkirakan akan mengandalkan formasi dasar 4-2-3-1 atau 4-3-3 yang fleksibel dan agresif. Di bawah Mistar, Anatoli Trubin menjadi sosok penting berkat refleks cepat dan ketenangannya dalam membaca arah serangan lawan. Lini belakang kemungkinan dipimpin oleh Nicolas Otamendi yang membawa pengalaman dan kepemimpinan, dipadukan dengan bek-bek muda yang memiliki kecepatan untuk mengimbangi lini depan Madrid. Peran bek sayap akan sangat vital karena Benfica kerap membangun serangan dari sisi lapangan dengan umpan silang cepat dan pergerakan dinamis. Di lini tengah, Frederik Aursnes berpotensi menjadi motor permainan, menjaga keseimbangan antara menyerang dan bertahan, sekaligus membantu distribusi bola agar tempo tetap terkontrol. Sementara itu, di lini depan sosok seperti Vangelis Pavlidis akan menjadi tumpuan dalam penyelesaian akhir, didukung oleh pemain sayap lincah yang mampu membuka ruang dan menciptakan peluang. Di kubu Real Madrid, kerangka 4-3-3 tetap menjadi identitas utama permainan mereka. Thibaut Courtois, jika dalam kondisi terbaik, akan menjadi tembok terakhir dengan pengalaman luar biasa di laga besar. Lini belakang Madrid kemungkinan diisi kombinasi bek tengah kuat dalam duel fisik, serta bek sayap ofensif yang aktif membantu serangan. Kekuatan utama Madrid terletak di lini tengah, di mana keseimbangan antara kekuatan fisik, visi bermain, dan kreativitas menjadi fondasi permainan. Aurelien Tchouaméni bisa berperan sebagai jangkar yang melindungi pertahanan, sementara Federico Valverde menghadirkan energi tanpa henti dan kemampuan transisi cepat. Jika tersedia, gelandang kreatif seperti Jude Bellingham akan menjadi ancaman tambahan melalui pergerakan dari lini kedua yang sulit dibaca. Di lini depan, kombinasi Kylian Mbappe dan Vinicius Junior menjadi senjata utama. Kecepatan, kemampuan dribble, dan insting mencetak gol mereka membuat setiap celah kecil di pertahanan lawan bisa berubah menjadi peluang berbahaya. Pemain kunci dalam laga ini sangat jelas terlihat dari kedua kubu. Bagi Benfica, Trubin bisa menjadi pembeda lewat penyelamatan krusial yang menjaga asa tim tetap hidup. Aursnes memegang peran vital dalam mengatur ritme agar permainan tidak sepenuhnya dikuasai Madrid. Efektivitas lini depan akan menjadi faktor penentu karena menghadapi tim dengan pengalaman seperti Real Madrid menuntut efisiensi tinggi dalam setiap peluang. Di sisi lain, Real Madrid bertumpu pada kualitas individu kelas dunia. Mbappe adalah ancaman konstan dengan kemampuan mengubah arah pertandingan dalam satu momen. Vinicius Junior menghadirkan kreativitas dan penetrasi dari sisi sayap, sementara lini tengah mereka memastikan keseimbangan tetap terjaga di bawah tekanan. Kalau kamu suka ulasan mendalam dan dramatis seperti ini, jangan lupa tekan tombol subscribe sekarang juga, aktifkan notifikasi, dan dukung channel ini agar kita terus menghadirkan analisis panas dan cerita besar dari dunia sepak bola setiap minggunya.